Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis kelayakan usaha sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Ade Widianti, SE MSHK Akta CA. Oke, next slide. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Muhammad Hairi Farel, kemudian yang kedua ada Indi Basitur Rahma, kemudian ada Rima Fadila, Halida Hairiyah, Widya Fatmawati, dan juga yang terakhir ada saya sendiri, Destina Mainkinanti. Oke, next slide. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan beberapa mengenai analisis kelayakan usaha yang didasarkan atas beberapa analisis, yaitu yang pertama ada analisis payback period, kemudian ada analisis net present value, kemudian analisis internal rate of return, dan juga analisis accounting rate of return. Namun sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi usaha dan juga rincian belanja modal. Next slide. Terkait dengan deskripsi usaha yang rencananya akan dijalankan yaitu bernama Closed Member Printing yang bergerak di bidang usaha percetakan dengan modal awal sebesar 1 miliar rupiah dengan lama usaha 10 tahun. Next slide. Modal awal sebesar 1 miliar rupiah di sini akan dibelanjakan untuk membeli beberapa peralatan dan juga perlengkapan pendukung usaha yang akan dijalankan, yaitu ada mesin fotokopi, kemudian mesin cetak spanduk, dan juga mesin-mesin lainnya. Selain itu juga digunakan untuk biaya sewa. Di sini diperkirakan akan ada sewa 10 tahun, sehingga rincian belanja modal semua dialokasikan untuk membangun usaha di awal, yaitu yang semuanya berjumlah 1 miliar rupiah. Next slide. Di sini kami akan melakukan analisis terkait usaha tersebut, apakah usaha tersebut layak atau tidak dijalankan. Yang pertama yaitu mengenai analisis payback period yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode payback period, di mana saya akan menguji kelayakan usaha. Payback period sendiri itu merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Nah, payback period sendiri memiliki rumus yakni investasi dibagi kas masuk bersih. Untuk payback period ini komponen yang diketahui pada usaha percetakan close member itu, pertama ada investasi awal sebesar 1 miliar, dan yang kedua apabila asumsi arus kas tahunan yang diharapkan itu sama per tahunnya, yaitu sebesar 200 juta, dan asumsi apabila arus kas yang diharapkan per tahunnya berbeda, yakni yang pertama arus kas tahun 1 sebesar 135 juta, arus kas tahun 2 86 juta, arus kas tahun 3 179 juta, sampai arus kas tahun 10 yang sebesar 267 juta. Oke, next slide. Nah, di sini sebenarnya, kita memiliki, 2 cara. Seperti yang saya katakan tadi, apabila kita mengharapkan, arus kas tahunan yang sama, kita bisa menggunakan rumus, secara langsung dibagi antara investasi awal dibagi arus kas tahunan. Namun itu biasanya hanya diperhitungkan untuk, menghitung kelayakan modal selama beberapa bulan saja. Nah, sehingga apabila kita mengasumsikan, untuk arus kas tahun yang sama diperoleh 1 miliar dibagi 200 yakni 5 tahun. Untuk pengembalian modalnya, dibutuhkan waktu 5 tahun. Dan di sini apabila kita, mengharapkan arus kas tahunan masuk itu berbeda-beda, kita bisa menghitungnya dengan rumus yang sama namun, diasumsikan untuk tahun pertama dan tahun seterusnya itu menjadi 1 tahun. Misalnya untuk tahun pertama, investasi yang belum kembali sebesar 1 miliar dan arus kas tahunan sebesar 135 juta. Nah, itu diasumsikan dari hasil pembagiannya dibulatkan menjadi 1 tahun. Kemudian untuk yang tahun kedua, 865 juta itu diperoleh dari 1 miliar dikurangi 135 juta. Nah, itu juga pembagiannya di tahun kedua, dibulatkan menjadi 1 tahun. Nah, pembagian tersebut, dibulatkan menjadi 1 tahun sampai selisih dari investasi yang belum kembali itu mendekati angka 1 miliar seperti yang ada di tahun ke-6. Eee, s Tahun ke-6 ini berasal dari 307 juta dikurangi 207 juta yang mana hasilnya 107 juta dan arus kas tahunan yang masuk pada tahun ke-6, bersisa 497 juta sehingga didapatkan, 107 dibagi 497 yakni 0,2 tahun. Sehingga, apabila kita mengharapkan arus kas tahunan yang berbeda di setiap tahunnya untuk investasi awal sebesar 1 miliar maka kita akan memperoleh
modal kita selama 5,2 tahun. Jadi bisa disimpulkan, melalui metode payback period ini usaha percetakan yang akan dijalankan selama 10 tahun akan, kembali modalnya dalam 5 tahun atau 5,2 tahun sehingga bisa dikatakan usaha percetakan ini layak untuk dijalankan. Oke, untuk perhitungan metode yang selanjutnya saya serahkan, ke pemateri yang selanjutnya. Baik, selanjutnya itu untuk analisis net present value atau NPV. Nah, NPV sendiri ini merupakan selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan nilai sekarang arus kas keluar dari sebuah proyek. Yang mana nantinya jika NPV telah diperoleh, maka pengambil keputusan akan dihadapkan oleh 3 pilihan. Yang pertama yaitu apakah proyek tersebut dapat diambil, dipertimbangkan, atau ditolak. Adapun rumus untuk menghitung NPV sendiri terdapat 3. Yang pertama yaitu jumlah arus kas dibagi dengan 1 ditambah imbal hasil yang diharapkan dikurangi dengan kas awal yang dikeluarkan. Kemudian rumus yang kedua yaitu jumlah arus kas dikali dengan faktor potongan harga dikurangi dengan kas awal yang dikeluarkan. Kemudian rumus yang ketiga yaitu P yang merupakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek masa depan dikurangi dengan kas awal yang telah dikeluarkan. Adapun jika Nah, berikut ini adalah analisis perhitungan NPV untuk usaha percetakan close member. Adapun langkah pertama dalam menghitung NPV sendiri, kita harus mengetahui arus kas yang akan digunakan selama proyek tersebut. Adapun masa proyek dari usaha close member ini sendiri yaitu selama 10 tahun dengan tingkat imbal hasil yang diharapkan itu 13%. Nah, demikian ini adalah arus kas dari masing-masing tahun untuk usaha close member. Kemudian berikut ini adalah faktor diskonto dari masing-masing tahun yang dapat kita cari dengan rumus 1 per 1 plus R pangkat N. Sehingga diperoleh untuk nilai sekarang atau net present value dari tahun 1 sampai dengan 10 yaitu berjumlah 1.488.103.770.000. Yang mana nantinya angka tersebut akan dikurangkan dengan kas awal yang telah dikeluarkan untuk proyek tersebut yaitu sebesar 1 miliar sehingga diperoleh net present value untuk usaha percetakan close member yaitu sebesar 488.103.770.000. Yang mana angka tersebut merupakan angka yang positif sehingga dapat disimpulkan untuk proyek ini maka dapat diterima karena angka tersebut mengindikasikan bahwa investasi yang diharapkan telah terpulihkan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pemateri selanjutnya. Bersilakan. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai IRR. Next slide. Oke, IRR sendiri merupakan suatu metode evaluasi investasi yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atau tingkat pengembalian internal dari suatu proyek atau investasi. IRR merupakan tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang dari arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari arus kas keluar. Atau dengan kata lain, intinya adalah IRR itu nilai arus kas masuk harus sama dengan nilai arus kas keluar, maka bisa tercapai NPV-nya sama dengan 0. Nah, untuk perhitungannya itu ada 2 cara. Yang pertama itu dengan menggunakan DF sama dengan I per CF atau menggunakan trial and error. Untuk perhitungan dari IRR sendiri pada close member printing itu ada yang ini. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui dulu PV dari $1 itu berapa. Itu dengan cara menggunakan rumus DF sama dengan I bagi dengan CF. Nah, dari situ kita bisa mengetahui tentang PF-nya itu per tahunnya berapa saja. Nah, dari situ kita tinggal arus kas dikali dengan PF, arus kas dikali dengan discount factor-nya, lalu nanti timbul PV of cash flow-nya sendiri. Misalnya pada tahun 0 itu discount factor-nya adalah 1, karena itu masih tahun yang pertama, maka arus kasnya masih dengan minus 1 miliar, karena arus kasnya keluar sebanyak 1 miliar. Nah, pada tahun pertama, itu arus kasnya masuk sebanyak 135 juta. Tapi ada diskonto faktornya yaitu sebesar 0,82%, 0,82260851. Maka 135 tadi dikali dengan diskonto faktornya dan dihasilkan cash flow-nya yang bersihnya adalah 111 jutaan. Nah, sampai begitu juga sampai tahun 10. Maka nanti akhirnya ditemukan net profit, net NPV-nya, NPV masuk sama dengan NPV keluar yaitu 0. Nah, cara yang kedua yaitu untuk perhitungan IRR adalah menggunakan trial and error. Nah, trial and error-nya sendiri itu didapatkan apabila kita telah mengetahui tentang NPV-nya sendiri. Nah, apabila kita sudah mengetahui DF-nya, DF yang disyaratkan adalah 13%, maka arus kas masuknya
arus kas masuk dengan arus kas keluar harus sama dengan 0. Maka di situ kita harus mengkalibrasikan tingkat diskontonya tingkat diskontonya itu sendiri-sendiri. Jadi misalnya kita coba dengan 13%, apakah nanti tingkat arus PV of cash flow-nya itu bakalan 0, atau kalau tidak berarti kita naikkan lagi sampai PV cash flow-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau di cash flow kalau di close member printing itu sendiri, IRR-nya itu adalah sebesar 21,564,562,5%, seperti itu. Maka dapat disimpulkan karena IRR-nya itu lebih besar daripada DF yang dipersyaratkan yaitu 13%, maka close member printing itu dinyatakan layak untuk dijalankan, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perhitungan ARR. Perhitungan ARR atau Accounting Rate of Return adalah tingkat imbal hasil akuntansi yang dimana ARR ini mengukur imbal hasil dari sebuah proyek dalam bentuk laba. Nah, ARR ini sendiri kebalikan dari penggunaan arus kas proyek. Untuk menghitung ARR diperlukan rumus yang yaitu cara mencari ARR adalah average net income dibagi dengan average investment. Next slide. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan untuk menghitung ARR adalah menghitung arus kas masuk per tahun. Pada usaha close member printing ini terdapat dua asumsi. Yang pertama yaitu arus kas masuk tahunan, yang mana arus kas masuknya itu setiap tahunnya diasumsikan sama, yaitu sebesar 200 juta. Namun pada perhitungan ARR ini kami menggunakan asumsi bahwasanya arus kas masuk per tahunnya itu berbeda, yaitu untuk tahun pertama 135 juta, tahun kedua 86 juta, sampai dengan tahun ke-10 yaitu sekitar 267 juta. Langkah kedua yang perlu kita lakukan untuk menghitung ARR adalah, next slide, langkah kedua yaitu menghitung beban penyusutan per tahun. Untuk menghitung beban penyusutan per tahun, asumsinya yaitu beban penyusutan untuk mesin fotokopi sebesar 6 juta, sampai dengan beban penyusutan pendinginan ruangan sebesar 200.000 per tahun, sehingga diperoleh total beban per tahun itu sekitar 69.700.000. Next slide. Selanjutnya untuk perhitungan ARR akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk perhitungan ARR selanjutnya kita mencari laba neto tahunan. Nah, laba neto tahunan dapat dicari dengan rumus arus kas bersih per tahun dikurang dengan beban per tahun. Sehingga kita dapatkan untuk laba neto tahun pertama sebesar 65.300.000, tahun kedua 16.300.000, dan sampai dengan tahun ke-10 sebesar 197.300.000. Sehingga didapatkan total laba neto untuk 10 tahun sebesar 2.423.000.000 rupiah. Next slide. Nah, untuk perhitungan ARR selanjutnya kita mengakumulasikan laba neto 10 tahun yang kita telah hitung sebelumnya, yaitu sebesar 2.423.000.000 dibagi dengan waktu close member printing ini diestimasikan untuk berdiri, yaitu 10 tahun. Sehingga didapatkan untuk laba neto rata-rata sebesar 242.300.000, dan tingkat imbal hasil akuntansi dapat dicari dengan membagi laba rata-rata dibagi dengan investasi awal. Dapat kita ketahui bahwa laba rata-ratanya sebesar 242.300.000 dan investasi awalnya sebesar 1 miliar. Sehingga kita dapatkan untuk tingkat imbal hasil akuntansi atau ARR sebesar 0,2423 atau sebesar 24,23%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha ini layak dijalankan karena ARR lebih besar dari 13%. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikut. Baik. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari seluruh analisis yang telah dilakukan. Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh analisis menghasilkan nilai yang positif, yang artinya usaha tersebut layak dijalankan. Di antaranya yaitu yang pertama nilai payback period yaitu 5,2 tahun, yang artinya usaha yang akan dijalankan ini mampu menghasilkan imbal hasil di bawah lama usahanya yaitu sebesar 10 tahun. Kemudian yang kedua, NPV juga bernilai positif, di mana ketika NPV bernilai positif maka suatu usaha tersebut layak untuk dijalankan. Begitu pula dengan IRR dan ARR, di mana IRR menghasilkan angka 21,56%, di mana hal ini
lebih dari diskon factor atau faktor diskon yang disyaratkan sebesar 13%, kemudian juga dengan ARR menghasilkan angka 24,23% yang melebihi diskon factor yang disyaratkan sebesar 13%. Sehingga dengan beberapa alasan tersebut dapat dikatakan bahwa closed member printing layak untuk dijalankan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau hasil yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.